Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersekutu kembali di Jam Doa Gereja Baptis Pertama Bandung. Kita bersyukur ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita masih diberikan berkat fisik maupun berkat rohani, kita masih diberikan komunitas yang bisa saling mendukung, saling membangun, saling menguatkan dalam doa, dan terlebih lagi, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa besar pada kita di setiap masa kehidupan kita. Dan bagaimana pengorbanannya luar biasa, Ia mati di kayu salib untuk menebus kita ketika kita masih berdosa. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga menandakan bahwa kita memiliki pengharapan hidup kekal dan pengharapan di dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai jam doa pada sore hari ini. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku,
Tuhanku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tak ada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada jam doa malam ini saya akan membawakan renungan dari Mazmur 150 ayat 1-6. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkannya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah iman keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami dan semua kasih dan berkat-Mu yang kami telah terima dari-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus dapat berfokus pada kebaikan-Mu dan bukan kepada masalah yang ada, sehingga kami dapat terus bersyukur dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini adalah pasal Mazmur yang terakhir, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayatnya dari ayat 1 sampai 6 ya. Jadi di pasal ini dibuka dengan kata-kata haleluya dan akan ditutup juga dengan kata-kata haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Mazmur ini dari pasal 1 sampai pasal 150 semuanya isinya tentang memuji Tuhan. Dan konteksnya tergantung kepada situasi di mana si penulisnya sedang menghadapi masalah. Misalnya ketika Daud sedang menghadapi masalah, dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, ya, dan hal-hal yang lainnya, tapi semuanya dikembalikan kembali kepada pujian kepada Tuhan. Gitu. Mazmur 150 ini memiliki jumlah ayat yang sama dengan Mazmur pasal 1, yaitu sama-sama 6 ayat. Dan Mazmur penutup ini juga merupakan penutup dari Mazmur pujian haleluya dari Mazmur 146 sampai 150. Dan Mazmur 150 ini adalah sebuah doksologi yang mengakhiri bagian terakhir dari Mazmur dan kitab Mazmur. Renungan kita dari Mazmur 150 malam ini adalah ada 5 hal yang kita dapatkan dari Mazmur 150 ini, yaitu tentang di mana, mengapa, bagaimana, siapa, dan kapan, gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam pasal ini ajakan atau perintah untuk memuji Tuhan itu dicatat sebanyak 13 kali ya. Oke, ajakan yang pertama adalah di di ayat 1 itu mengenai di manakah Allah gitu ya. Saya bacakan lagi ayat 1-nya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Jadi di sini Allah berada dalam tempat kudusnya. Jadi kalau kita berdoa, doa Bapa kami, kita mengatakan Bapa kami yang ada di surga, gitu ya. Jadi Allah ada dalam tempat kudusnya. Jadi bukan dalam tempat kudus kita, tapi tempat kudus Allah. Kadang-kadang kalau kita terlalu terbawa sama pikiran kita menganggap Allah itu ada di dalam suatu sudut di gereja gitu ya. Kalau di gereja baptis pertama kan ada tulisannya ya, sanctuary. Jadi mungkin Allah itu adanya di dekat mimbar gitu. Mungkin bayangan kita kadang-kadang seperti itu ya. Tapi Allah itu ada di tempat kudusnya, ya, ada di surga. Tapi Bapak Ibu, bait suci Tuhan itu ada dimanapun Tuhan berada. Jadi bait Allah tidak terbatas pada bangunan tertentu. Ketika setelah Kristus hadir di dunia dan mati bagi kita semuanya, menebus dosa kita, maka kita bisa dapatkan dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2 ya. Saya tidak akan bacakan. Bapak Ibu kalau tertarik silakan baca. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2 itu Yesus berada di tempat kudus di surga. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16 dikatakan,
Yesus membuat tempat kudusnya di antara umatnya. Jadi secara jemaat gitu ya. Jadi Yesus membuat tempat kudusnya itu dalam jemaatnya. Dan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Yesus membuat tempat kudusnya di dalam orang percaya secara individu, bukan secara jemaat. Jadi yang pertama, yang Ibrani 8:1-2 itu Allah, ya Yesus Allah ya, itu berada di surga. Lalu di 2 Korintus 6 ayat 16 itu tempat kudusnya adalah di jemaatnya. Lalu di 1 Korintus 3 ayat 16, tempat kudusnya, bait Allah, itu adalah tubuh orang percaya. Ya, jadi individu, bukan jemaat, individu orang percaya. Lalu pada Wahyu 21 ayat 22, Yesus sendiri akan menjadi tempat kudus Allah di antara umatnya ketika dia kembali. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tempat kudus Allah adalah di mana Allah berada. Ya, di surga, dalam kumpulan orang percaya, dan dalam pribadi orang percaya secara individu. Di ayat kedua, pasal 150 ayat kedua, itu menjelaskan tentang mengapa kita harus memuji Tuhan. Saya bacakan lagi. 150 ayat 2, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi ini adalah alasan mengapa kita memuji Allah, karena keperkasaannya dan kebesarannya yang hebat. Bapak Ibu ingat bahwa Mazmur ini ditulis pada zaman kerajaan, pada zaman ketika kerajaan berperang dan dikejar-kejar untuk dibunuh gitu ya. Jadi Allah yang perkasa itu menolong orang pilihannya gitu ya, yang menuliskan Mazmur ini. Jadi pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Karena Allah menunjukkan kebesarannya dengan cara mengalahkan musuh-musuh dari orang yang menjadi pilihan Allah. Dalam konteks kita, maka keperkasaan Allah adalah ketika dia mengalahkan musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita sebagai manusia itu adalah maut, ya Bapak Ibu ya. Allah sudah mengalahkan musuh terbesar kita yang adalah maut dengan cara Yesus mati di kayu salib. Jadi kalau kita bilang pujilah dia karena segala keperkasaannya, amin. Ya, kita katakan amin karena sudah mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu maut, rasa takut, gitu ya, kekhawatiran. Jadilah pujilah dia sesuai dengan kebesarannya hebat. Jadi itu alasan mengapa kita memuji Tuhan, karena kita sudah diberikan iman keselamatan. Iman keselamatan yang diberikan Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun, yang dijamin oleh Tuhan sendiri, gitu ya. Ini menarik karena kadang ada orang yang ragu-ragu tentang imannya, tentang keselamatannya ya. Jadi waktu itu ada percakapan antara seseorang yang beriman dengan temannya, gitu ya. Lalu dia bilang begini, kalau misalnya nanti saya mau mati, lalu saya lupa tentang Tuhan, atau saya mau mati dan saya terlalu panik, apakah saya akan tetap masuk surga? Gitu. Jadi khawatir dia ya, karena waktu itu mungkin ketika panik saya tidak ingat Tuhan ketika saya mau mati itu. Nah temannya itu menjawab begini, Tuhan yang menyelamatkan kita itu bukan kita yang memegang tangannya, karena kalau kita memegang tangannya, pegangan tangan kita tuh kurang kuat, ya, bisa lepas gitu ya. Tapi itu sebenarnya sama dengan Tuhan yang memegang tangan kita, dan kalau Tuhan yang memegang tangan kita, pegangannya nggak akan lepas. Jadi ketika kita sadar atau tidak sadar, ketika kita ingat atau tidak ingat, ketika kita lemah, bahkan untuk mengingat pun kita kurang karena terlalu lemah, maka tenangkan hati, karena yang memegangnya bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang memegang tangan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pujilah dia karena segala keperkasaannya, karena telah mengalahkan musuh terbesar kita yang adalah maut. Tapi selain itu juga di dunia ini Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat juga kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita dalam menjalankan
perintah Tuhan atau tugas Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana, itu ada di ayat 3, 4, dan 5 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memuji Tuhan gitu ya. Mazmur 150 ayat 3, 4, 5. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Jadi di sini bagaimana caranya itu ada daftar alat musik yang disebut ya, dan itu banyak ya. Dan alat musiknya itu bermacam-macam. Ada yang alat tiup, ada yang pakai senar gitu ya, kecapi ya, gambus. Ada juga yang perkusi gitu ya. Jadi semua alat musik gitu, semua alat musik, karena zaman dahulu alat musiknya itu adalah ceracap gitu ya, lalu rebana, gambus, kecapi, maka itulah yang dipakai. Kalau zaman sekarang senar itu gitar, bass, biola ya, itu senar. Lalu yang dipukul itu ya drum gitu ya. Lalu alat tiup bisa juga seruling gitu. Untuk recorder ya zaman sekarang. Jadi untuk alat musik itu tergantung kepada zaman dan kebudayaan juga ya. Tergantung kepada zaman dan kebudayaan itu tidak masalah, karena penulis Mazmur di sini inklusif ya. Jadi segala macam alat musik, dan selain itu juga caranya dengan menari juga ya, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Nah Mazmur ini sebenarnya kan dinyanyikan ya Bapak Ibu ya, dinyanyikan dan dinyanyikan dalam jemaat, dalam kelompok gitu ya. Ini biasanya Mazmur ini bukan individu perorangan, tapi dalam jemaat ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi ini adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Lalu mengenai tiupan sangkakala, ini saya mau sedikit mengutip dari pendapat pendeta baptis Charles Spurgeon ya. Charles Spurgeon mengatakan suara trompet itu dikaitkan dengan peristiwa besar dan peristiwa yang kusuk ya. Ya seperti pemberian penetapan hukum atau penobatan raja-raja atau melakukan permulaan perang, itu biasanya ditiup sangkakala. Jadi dalam memuji Tuhan juga itu ditiup juga sangkakala ya, sangkakalanya. Oke. Lalu yang keempat adalah siapa yang harus memuji Tuhan gitu ya. Nah, ini ada di ayat 6, pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, ini segala yang bernafas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ajakan untuk semua yang punya nafas. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa kalau saya nggak bisa mainkan alat musik, ya saya nggak memuji Tuhan lah, kan nggak bisa main alat musik, rebana, gambus, kecapi, trompet gitu ya, nggak bisa. Nggak juga ya. Saya nggak bisa nari, ya udah nggak muji Tuhan. Karena di sini sebenarnya persyaratan memuji Tuhan itu adalah siapa yang bernafas gitu ya. Jadi kalau orang bernafas maka dia diajak untuk memuji Tuhan. Berarti selama hidup kita memuji Tuhan. Tapi kita harus ingat juga bahwa ketika kita mengatakan puji Tuhan, itu sebenarnya tidak berarti memuji Tuhan ya. Itu hanya mengucapkan saja. Jadi memuji Tuhan itu sebenarnya berarti kita itu sedang menyampaikan dari hati kita. Kita sedang menyampaikan dari hati kita. Menyampaikannya kepada siapa? Menyampaikannya kepada Tuhan. Gitu ya. Betapa baik dan agungnya Tuhan. Itu yang sebenarnya dari kata bless ya. Itu God bless us. Tuhan bless kita. Tuhan berkati kita. Tapi kita juga bisa bless God. Kita bisa juga memberkati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui. Dengan cara mengakui dan memberitahu Tuhan, berkata kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, betapa Tuhan menjadi penolong kita, betapa Tuhan menjadi juru selamat kita, betapa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, ucapan-ucapan dan pengakuan-pengakuan dan pujian itulah sebenarnya yang dimaksudkan dalam pujilah Tuhan, hai segala makhluk yang bernafas gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya bilang pujilah Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak ada dalam hati pengakuan yang sungguh-sungguh gitu tentang semua yang tadi itu ya. Nah, jadi
kita perlu memuliakan Tuhan tuh dengan hati, pengakuannya. Oke. Nah, yang kelima ini masih juga di ayat 6, pasal 150 ayat 6, itu adalah tentang kapan kita memuji Tuhan, gitu ya. Di ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, gitu. Nah, ini memang tulisannya segala yang bernafas memuji Tuhan ya. Tapi kalau tanya kapannya adalah ketika kita bernafas ya kita memuji Tuhan. Nah, mungkin ada yang kalau misalnya insting ya, kalau misalnya insting kita memuji Tuhan itu ketika lagi happy ya, ketika lagi senang gitu ya, kita memuji Tuhan. Kalau kita lagi sedih, lagi apa, kita sulit untuk memuji Tuhan. Itu insting sebagai manusia gitu ya, kecenderungan sebagai manusia. Tapi di sini dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi ini nggak banyak bicara tentang apa dan bagaimana, tentang kapan kita memuji Tuhan, tapi hanya segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi artinya asal kita bisa berfokus pada kasih Tuhan, berfokus pada keselamatan Tuhan sudah berikan, maka itulah saat kita memuji Tuhan. Dan itu ada pada saat kita sedang diberkati, kita merasa diberkati, karena sebenarnya kita sudah diberkati dan selalu diberkati. Cuma kadang-kadang kita merasa, oh saya diberkati itu kalau Tuhan melakukan ini kepada saya. Kalau hal itu tidak dilakukan Tuhan kepada saya, berarti saya merasa saya nggak diberkati. Nah, itu membatasi ya, membatasi berkat Tuhan, membatasi kreativitas Tuhan dalam memberkati kita. Nah, kita memang akan diminta untuk memberikan kesaksian ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kayak saya, hidup saya tidak ada yang fenomenal ya Bapak Ibu ya, biasa-biasa saja. Jadi saya bersyukur ketika ada air untuk mandi di rumah ya. Saya bersyukur ketika bisa ada waktu untuk makan bareng ya, makan pagi bareng, makan siang bareng, makan malam bareng sama istri dan anak-anak, karena ada waktu-waktunya kan kerjanya itu WFH ya, work from home. Jadi karena di rumah terus, COVID ya, itu justru pagi siang malam bisa makan bareng, bisa ngobrol banyak gitu. Dan buat saya itu udah sesuatu yang sangat bersyukur gitu ya. Bersyukur juga kalau misalnya WFH kita jadi nggak usah macet-macetan pagi-pagi gitu ya, kena macet, pulangnya sore, kehujanan, bersyukur gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita syukur. Kita bersyukur juga punya banyak teman gitu ya. Punya banyak teman ya di gereja, ya di tempat kerja, ya di mana kita bersyukur. Jadi bersyukur untuk hal-hal yang kelihatannya sih sederhana, tapi menurut saya itu tidak sederhana ya. Karena ada banyak orang juga yang nggak punya air bersih untuk mandi. Ada banyak orang juga yang nggak punya air bersih untuk minum ya. Ada banyak orang juga yang kesepian, gak punya teman. Ada banyak orang juga yang di rumah, tapi bukan WFH. Dia di rumah bukan WFH. Dia di rumah karena gak punya kerja, Bapak Ibu. Jadi bersyukur kita ada kerja. Ada juga orang yang kita bersyukur karena kita bisa kumpul sama keluarga. Ada juga orang yang berjauhan dengan keluarganya dan jarang ketemu. Jadi ada hal-hal yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang harusnya memang terjadi buat kita dan kita menganggap itu tidak istimewa, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang istimewa ya. Jadi memang kita perlu belajar untuk bagaimana selalu bersyukur untuk hal yang kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya itu sangat baik untuk kita. Nah itu kalau kesaksian dari saya ya. Kehidupan saya tidak ada yang fenomenal. Tapi saya mau menceritakan juga kehidupan yang fenomenal dari dua grup ya, dua kelompok. Yang pertama itu adalah Nicholas James Nick Vujicic ya itu bacanya itu saya cek bacanya Vujicic. Tulisannya Vujicic sih, tapi bacanya Vujicic. Nick Vujicic. Nick Vujicic ini lahir 4 Desember 1982 dan dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Gitu ya, kakinya itu kecil banget gitu. Pendek banget, kecil banget sehingga kelihatan seperti nggak ada kaki gitu. Dan beliau ini ternyata adalah
penginjil dari Australia gitu ya. Eh, Jadi ketika berumur 17 tahun, Vujicic ini mulai menjadi pembicara dalam kelompok doa. Jadi bisa kebayang sejak lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dia bisa melihat kasih Tuhan dan dia bisa memuji Tuhan. Jadi seseorang itu bisa bertahan dan bisa terus maju dalam kehidupannya itu ketika dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi Nick Vujicic ini melakukan banyak hal. Misalnya dia ada suatu program People Need Jesus. Banyak orang yang memerlukan Yesus. Dan target Vujicic dan organisasinya itu adalah membagikan Injil kepada 1 miliar, bukan juta ya, bukan ribu, bukan juta, tapi 1 miliar orang sebelum tahun 2028, gitu ya, 1 miliar orang sebelum tahun 2028. Nah, sejak tahun 2005, organisasi Vujicic ini sudah membagikan Injil kepada lebih dari 733 juta. Tadi targetnya 1 miliar ya. Ini sebelum tahun 2022 ini. Itu sudah 733 juta orang. Dan dari 733 juta itu ada 1 juta orang. Ya, menurut data mereka ya. 1 juta orang yang mengikut Kristus jadinya. Itu dampak yang fenomenal ya. Makanya saya bilang saya tadi biasa-biasa aja, nggak fenomenal. Tapi Nick Vujicic ini fenomenal. Dan Nick Vujicic ini mempunyai organisasi yang namanya Without Limbs ya. Tapi ada juga Without Limits. Without Limbs itu artinya nggak punya kaki, nggak punya alat anggota tubuh, kaki, tangan gitu ya. Tapi ada juga yang Without Limits. Nah, itu melayani empat bidang, yaitu pelayanan penjara, yaitu pelayanan kepada orang-orang yang susah untuk didatangi, bisa melalui virtual juga. Dan ini juga pelayanan melalui digital ministry. Lalu ada pelayanan doa dan dukungan semangat. Ada 4. Itu satu ya tentang Nick Vujicic. Bapak Ibu mungkin udah banyak tahu ya. Dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi hidupnya selalu dipenuhi oleh ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti Mazmur, seluruh isi Mazmur kan isinya bersyukur kepada Tuhan ya. Yang kedua, kelompok kedua itu adalah 5 orang misionari yang pergi ke Amazon, Ekuador ya. Itu namanya Jim Elliot, Nate Saint, Ed Micalley, Peter Fleming, dan Roger Youderian. Roger Youderian, jadi mereka ada 5 orang dan mereka memulai penjangkauannya itu di September 1955 itu kepada suku Huaorani ya, suku Huaorani. Jadi mulai September 1955 caranya karena sukunya itu sangat ganas, buas gitu ya, dan saat itu suku ini lagi marah banget karena mereka tersingkirkan karena waktu itu ada pencarian tambang minyak gitu ya, pencarian tambang minyak, jadi mereka tersingkir dan mereka marah kepada semua orang. Jadi caranya waktu itu adalah pakai helikopter atau pesawat dan memberikan hadiah melalui tali gitu ya. Pada tanggal 3 Januari 56 misionaris ini mendirikan sebuah camp beberapa kilometer dari pemukiman Huaorani. Jadi udah mulai mendekati ya. Tapi usaha itu berakhir pada tanggal 8 Januari 56 Bapak Ibu. Jadi nggak lama. September 55, 8 Januari 56, nggak lama ya. Karena saat itu Jim Elliot, Nate Saint, Ed Micalley, Peter Fleming, dan Roger Youderian itu karena salah paham ya. Karena salah paham diserang dan ditombak oleh sekelompok prajurit misionari dan semuanya 5-5-nya misionaris meninggal dunia. Game over. Berarti habis dong ceritanya. Ternyata enggak Bapak Ibu ya. Para istri dari kelima martir ini, mereka tetap matanya memandang kepada Tuhan. Berapa tahun setelah kematian para pria ini, janda Jim Elliot yang namanya Elizabeth Elliot dan saudara perempuannya Nate Saint, namanya Rachel Saint, itu kembali ke Ekuador. Mereka bersama dengan organisasi yang namanya SEAL International, itu Summer Institute of Linguistics, bersama-sama untuk tinggal di antara suku Huaorani. Dan mereka sudah siap untuk dibunuh. Jadi waktu pergi itu mereka udah siap, udah deh, suami saya udah mati dibunuh, ditombak, walaupun sebenarnya suaminya megang pistol ya.
Tapi mereka akhirnya tidak menggunakan pistolnya dan mereka lebih merelakan dirinya ditombak mati. Dan ini istri-istrinya udah bilang, oke, nggak apa-apa, kalau kita mati juga. Dan mereka bawa anak ya. Tapi ternyata nggak dibunuh, diterima, tinggal di antara suku Waranari. Kedatangan dan kehadiran mereka akhirnya menyebabkan banyak orang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dari suku Waranari ini. Termasuk yang bertobat itu adalah beberapa dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan 5 misionaris yang sebenarnya adalah suami dari Elizabeth Elliot dan juga kakak dari Nate Saint. Ya. Nah itu kesaksian dari 2 ya. Ada banyak sebenarnya Bapak Ibu, sangat banyak sekali, ada banyak. Di negara-negara lain juga ada banyak, ada di India, ada juga yang di Inggris gitu ya, yang pergi ke Afrika, ada banyak Bapak Ibu ya. Tapi ini 2 ini aja yang untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan fokus kepada Tuhan dan memuji Tuhan itu dapat membuat kita mampu melakukan hal yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lebih mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah dengan memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita karena kebaikannya yang telah diberikan kepada kita. Seperti yang tadi, kalau memang dalam hati kita itu ada penuh dengan pengakuan kepada Tuhan, penuh pengakuan, mengakui bahwa memang Tuhan itu adalah penyelamat kita, Tuhan adalah yang menolong kita, maka itulah pujian yang sebenarnya, pujian yang tulus, terutama atas anugerah iman keselamatan ya Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita pusatkan perhatian kita kepada kasih dan kebesaran kuasa Tuhan dengan memuji Dia dengan hati dan roh kita di setiap saat. Juga pada saat kita mengerjakan bagian kita sebagai orang tua, mengerjakan bagian kita sebagai seorang anak, mengerjakan bagian kita sebagai seorang saudara, seorang pelajar, seorang pekerja, seorang teman, atau sebagai seorang anggota masyarakat. Mari kita lakukan semua peran kita, identitas kita itu dengan identitas sebagai anak Allah yang mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Dan kita selalu memuji Tuhan senantiasa gitu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu dan biarlah memuji nama-Mu menjadi nafas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu.